Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai akan kegiatan kita pada hari ini, mulai dari pagi sampai dengan malam, kita mendengarkan renungan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa minta kekuatan dari Allah. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang malam hari hingga di pagi hari ini dengan selamat. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya pimpin dan sertailah kami ya Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti, dapat dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, dampingilah semua jemaat-Mu ini ya Tuhan, mulai hari ini apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau berkatilah mereka ya Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak, sehingga menyakiti hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Semuanya ini kami lantaskan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Kita akan memasuki renungan pada hari ini yang diambil dari kitab Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulut-Mu dan menyembunyikan Engkau dalam naungan tangan-Ku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, Engkau adalah umat-Ku. Dari bahasa Bataknya, ape honokudo uhut aka hataku tu bagasan pamanganmu jala tabuni honoku ho marhite sian pangalinggom ni tangaku laho manuan aka langit jala paojak pamaon uhut mandok tusion bangsa kudoho. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada 3 kata kunci yang dari kitab Yesaya 51 sampai ayat 16, yaitu firman-Ku, membentangkan, kemudian umat-Ku atau bangsaku. Jadi firman-Ku itu adalah suara Tuhan, di mana Tuhan melakukan firman-Nya berdasarkan suaranya itu disampaikan kepada para nabi-nabinya. Kemudian sampai sekarang, pada waktu itu para nabi-nabinya, kalau sekarang yaitu para hamba-hamba Tuhan. Membentangkan di sini Tuhan membentangkan atau Tuhan membuka tangan selebar-lebarnya. Ya, Tuhan membuka tangan selebar-lebarnya. Dalam hal ini Tuhan mau menerima kita dalam keadaan apapun, asal kita yakin dan asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian umat-Ku, di sini kita adalah umat pilihan Allah. Jadi kita ini tidak sekedar umat, ya, tetapi kita adalah umat pilihan Allah. Jadi kita harus bersyukur kita selaku orang Kristen adalah betul-betul umat pilihan Allah, atau disebut juga sebagai anak-anak kesukaan Allah. Jadi dalam kitab Yesaya 51 ayat 16 ini, dalam hal ini Allah memperjuangkan perkara umatnya. Mengapa Allah memperjuangkan perkara umatnya? Untuk apa dan bagaimana? Jadi Allah memperjuangkan perkara umatnya. Yang pertama, mereka ditegur agar tidak takut terhadap manusia yang panah, tidak melupakan dirinya yang berkarya dalam ciptaannya, dan tidak gentar terhadap penganiayaan. Jadi mereka ditegur supaya kita tidak takut terhadap manusia yang panah, tetapi kita takut terhadap Tuhan. Kita harus takut terhadap Tuhan dan bukan terhadap manusia. Ya, kita boleh menghormati, boleh menghargai manusia, tetapi kita jangan takut terhadap
manusia. Ya, yang penting hidup kita terhadap manusia harus berbuat yang terbaik. Sebab bila kita berbuat terbaik kepada manusia, sesama manusia, itu menyenangkan hati Tuhan. Kemudian tidak melupakan dirinya. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita jangan melupakan diri kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kemudian dan tidak gentar terhadap penganiayaan. Orang Kristen hidupnya ya tidak harus senang. Ya, jadi orang Kristen hidupnya itu kadang senang, kadang tidak, kadang terpuruk. Jadi kita harus siap menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan yang sejati. Apapun yang terjadi, baik dalam perekonomian, baik dalam pekerjaan maupun dalam usaha kita. Misalkan dalam usaha kita selalu kurang, atau kenapa bangkrut, atau kenapa rugi, apa penyebabnya? Jangan-jangan si A menggunakan guna-guna. Itu kita tidak perlu, ya. Kita yang penting apa yang akan kita lakukan, kita bawa ke dalam tangan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita dapatkan. Jadi dalam hal ini teguran Tuhan adalah teguran yang mendidik, ya. Tuhan menegur kepada manusia itu untuk mendidik agar manusia, saudara dan saya, kita semua ditegur oleh Tuhan agar kita betul-betul takut terhadap Tuhan. Kemudian segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Nabi, dan kalau sekarang yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, yaitu pendeta, para halado, evangelis, itu sebenarnya untuk mengajar kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, ya. Dalam khotbah dia tidak menyatakan kesalahan secara langsung, tapi dia memberi contoh. Kalau kita berbuat ini salah, apabila kita merasa bersalah, kita jangan tersinggung dalam khotbah itu, karena khotbah yang disampaikan oleh para pengkhotbah atau para nabi itu adalah firman Tuhan yang harus disampaikan supaya kita betul-betul dikuatkan dan kita betul-betul berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah akan membebaskan para tawanan dan memberikan hidup, bukan kematian. Ya, Allah akan membebaskan para tawanan dan memberikan hidup, bukan kematian. Dia berkuasa mengubah mereka menjadi ciptaan baru dan memanggilnya sebagai umat. Jadi para tawanan itu dibebaskan oleh Tuhan. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain yang tidak setia kepada Tuhan. Kenapa bangsa Israel dijajah? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Akibatnya kita lihat bangsa Israel menjadi budak dari bangsa-bangsa lain karena dia tidak taat terhadap Tuhan. Allah membebaskan kita dari kematian dengan mengutus putranya yang tunggal ke tengah dunia untuk mengalahkan iblis dan maut. Jadi kita dibebaskan, dosa kita dibebaskan oleh Tuhan, ya. Jadi Allah membebaskan kita dari kematian dengan mengutus putranya yang tunggal ke tengah dunia untuk mengalahkan iblis dan maut. Tuhan Yesus mati untuk mengalahkan kematian dan untuk mengalahkan iblis dan maut. Jadi bersyukurlah, bersukacitalah bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Yang ketiga, menasihati kaum buangan untuk bertobat, tidak berkompromi dengan dosa, mendengarkan serta melakukan firman-Nya,
dan setia kepada Allah yang memperjuangkan perkara mereka. Jadi yang ketiga, untuk menasihati kaum buangan agar bertobat, ya. Jadi di sini firman Tuhan itu diberikan kepada kita agar kita bertobat, tidak berkompromi lagi dengan dosa, ya. Kalau kita sudah bertobat, kita harus jauh dari dosa itu, jangan kembali kepada dosa itu, ya. Kalau kembali kepada dosa itu, maka kita akan mendapat ganjaran oleh Tuhan. Kemudian mendengarkan selalu serta melakukan firman-Nya. Kita bukan pendengar, kita juga harus pelaku. Kita mendengar firman Tuhan, dan apa yang kita dengar firman Tuhan, kita lakukanlah itu dalam hidup kita. Kemudian setia kepada Allah yang memperjuangkan perkara mereka. Perkara kita diperjuangkan oleh Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam perkara-perkara, baik perkara kecil, sedang, apalagi perkara besar. Tuhan tidak membiarkan kita, karena Tuhan tahu bahwa manusia sangat susah untuk menyelesaikan segala perkara. Oleh karena itu, setialah kita kepada Allah. Bagaimana sifat hati yang tidak mau bertobat? Tadi dikatakan kaum buangan untuk bertobat. Apabila tidak mau bertobat, satu, orang-orang yang tidak mau bertobat, sifat hatinya dibenci Allah, penuh dengan kejahatan, penuh dengan pikiran yang jahat, penuh dengan pikiran yang sia-sia, penuh niat untuk berbuat jahat, jauh dari Allah, tidak sepenuh hati berpaut kepada Allah, kemudian tidak bersedia mencari Allah atau Tuhan. Jadi itulah sifat hati yang tidak mau bertobat. Oleh karena itu, marilah kita mulai hari ini, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita yang kita perbuat, baik kecil, sedang maupun besar, baik disengaja maupun tidak, kita harus bertobat dan minta pertobatan kepada Tuhan saja. Keempat, Allah memberikan pengampunan dan menghukum musuh umatnya. Hidup umatnya ditebus, diperbarui, dan dipulihkan. Jadi maksudnya di sini Allah memberikan pengampunan kepada kita. Kita diampuni oleh Tuhan. Berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Dan menghukum musuh-musuh umatnya. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang-orang yang membenci kita. Ya, serahkan segala perkara kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan segala perkara kita itu. Kemudian hidup umatnya ditebus, diperbarui, dan dipulihkan. Jadi tentang pengampunan, Tuhan Yesus mengatakan kita mengampuni seseorang 70 kali 7 kali. Itulah yang dikatakan sebagai numerical parallelism. Artinya adalah bahwa ketika orang berbuat salah lagi kepada kita, maka kita pun perlu mengampuni mereka. Artinya sampai kapanpun mereka melakukan kesalahan, kita tetap mengampuni mereka, sebab kita terlebih dahulu telah diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita patut mengampuni sesama kita sebanyak 70 kali 7, maksudnya setiap saat tanpa bosan, kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengampunan apabila ada kawan kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita yang membuat kita jengkel atau membuat kita sakit hati, itu tidak perlu kita balas, tetapi kita ampuni mereka, sebab kita terlebih dahulu telah diampuni oleh Tuhan. Kenapa kita harus mengampuni sampai kapanpun? Alasannya adalah bahwa yang menjadi hakim bagi orang lain adalah Tuhan, bukan kita.
Jadi kita tidak perlu menghakimi sesama kita. Hakim dari segala hakim adalah Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menghakimi akan musuh-musuh kita. Tuhanlah yang menghakimi akan orang-orang yang selalu menyakiti kita atau yang selalu berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu, bukan kita yang menghakimi, tapi Tuhan saja yang menghakimi para umat-umatnya dari musuh-musuhnya. Atau Tuhan akan menghakimi musuh-musuh yang melakukan kejelekan terhadap umat Tuhan. Karena itu, di dalam surat Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Karena nantinya akan ada penghakiman, sehingga Dia, yaitu Tuhan sendiri, yang akan melakukan penghakiman itu. Apakah Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupan kita sekarang dan kemudian ditambah lagi dengan penghakiman pada akhirnya, itu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang, tapi kita harus mengampuni orang tersebut. Kita ampuni orang tersebut, kita berdamai dengan orang tersebut, dan tidak perlu menghakimi orang yang menyakiti kita. Jadi kesimpulannya dari kitab Yesaya 51 ayat 16 di sini yang pertama. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya meskipun mereka berada di dalam penderitaan. Allah memperjuangkan perkara umatnya dengan memberikan kelepasan dan keselamatan. Maukah saudara tetap percaya kepada Tuhan meskipun penderitaan kita sangat berat? Kita semestinya harus takut kepada Allah yang berkuasa atas penderitaan dan berkuasa meluputkan kita dari penderitaan. Tetaplah yakin Allah sanggup memperjuangkan perkara hidup kita. Yang kedua, perlakukan Allah terhadap umatnya menggambarkan perlakuan Allah terhadap manusia secara umum. Jadi perlakuan Allah terhadap umatnya menggambarkan perlakuan Allah terhadap manusia secara umum. Jadi tidak hanya kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, tetapi secara umum, global. Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada orang yang bebas dari ancaman hukuman Allah. Dosa membuat semua orang berada dalam keadaan mati secara rohani. Akan tetapi Allah sendiri yang menyediakan jalan keluar. Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus dibebaskan dari hukuman dosa, diangkat menjadi anak-anak Allah, serta mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang disediakan bagi semua orang percaya itu seharusnya membebaskan kita dari ketakutan dalam hal apapun. Di dunia ini, hal paling mengerikan yang bisa dialami manusia adalah kematian. Akan tetapi, hidup kekal yang tersedia dalam Kristus adalah kehidupan yang melampaui kematian. Apakah saudara sudah memiliki jaminan hidup kekal di dalam Kristus? Jadi kita harus memiliki jaminan hidup kekal di dalam Kristus. Jaminan hidup kekal kita ya Kristus. Tidak ada siapa-siapa. Bukan guru kita, bukan teman kita, tetapi Kristuslah jaminan hidup kekal kita. Apakah saudara sudah bebas dari ketakutan? Jadi kita harus bebas dari ketakutan, sebab ada di dalam Alkitab, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menjanjikan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, kenapa kita harus takut? Ya, jadi bawalah itu semua ketakutanmu, kecemasanmu, apapun yang kita takutkan, apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita gelisahkan, bawa itu semua kepada Tuhan. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bisa pada anak kita,
bisa pada cucu-cucu kita, atau bisa pada buyut-buyut kita. Kita tidak tahu, yang tahu adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita berserah diri dan jangan takut kepada Tuhan. Jadi akhir kata dari renungan ini, semoga saudara-saudara disertai oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang ada baik di seluruh raya maupun yang ada di seluruh dunia. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.